akan yang secara umum harus kita akui dan temui di dalam penetapan prioritas program pembangunan, yaitu tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis. Karena itu perlu penajaman dan perencanaan yang terukur untuk memenuhi tuntutan pembangunan di wilayah kita. Karena itu kebijakan pemerintah terkait alokasi dana desa kita harapkan secara bertahap akan menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dalam skala desa. Karena itu kita harapkan secara bertahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program kegiatan keswadayaan dapat terus kita tingkatkan di waktu yang akan datang. Karena itu dalam forum yang bermartabat ini saya mengajak, ya tadi tokoh masyarakat sudah sampaikan, mari kita satukan kekuatan untuk mendukung Humpa yang maju dan berkelanjutan. Karena itu Humpa Sejahtera yang fokusnya pada pengentasan kemiskinan, ya kita telah dan akan lakukan ya program kembali ke kebun yang kita sudah tanamkan yang lalu, mewajibkan 10 sampai 25 area per kakak atau per wajib kerja. Karena selama ini kita hanya monokultur harap sawah. Nah, orang Sumba kita kampung hanya apa nyamanua takaiya tamayo ya napanya makawal ya nyamanua itu di Filipina yang kita makan kalanya itu beras kita jual dan beli Filipina. Kita tidak tanam itu pinang siri tapi kita beli. Karena itu mari kita meningkatkan kebun kita untuk ketahanan pangan kita. Perlu saya sampaikan Bapak Wakil Bupati bahwa luas area sawah kita untuk satu kecamatan Letis, ya, pada sawah itu 2075 hektar. Yang irigasi 500 hektar, tanda hujan 1575. Kita hanya memiliki traktor besar 2 unit. Tidak, yang artinya milik pemerintah yang traktor besar yang milik pengusaha ada juga. Dan milik pemerintah hanya 2, itu yang masih beroperasi. Yang berikut tentang kebun kita saat ini musim tanam pertama Oktober sampai Maret ini 649 hektar. Ya. Padi ladang ada 172 hektar, jagung 325 hektar, kacang tanah 15 hektar, ubi kayu 87 hektar. Ya, karena itu periode musim tanam pertama Oktober Maret sampai 2025 ini, kalau kita lihat dia di sana sangat ya potensial untuk kalau kita perlu programkan itu food estate, ya. Mungkin bisa dipikirkan untuk itu sebagai lumbung pangan, bukan saja surat lumbung untuk nasional. Ya. Humpa cerdas. Kalau musim tanam kita dilihat Maret, ya mulai Desember, Januari, Februari sekolah itu sepi Bapak Wakil Bupati. Orang tua suruh anaknya kau pergi tanam padi dulu. Hasil tanam padi apa? Orang tua sini saya mau beli 007. Kayak sejak 2022 saya PLT kita palang itu kota-kota yang jemput anak-anak kita periksa anak-anak sekolah yang ada kita kasih bersama forum pimpinan teman. Yang tinggi di sawah kita pergi cari dan kita pulangkan di sekolah. Itu di sekolah, bukan di sini. Karena itu ya orang tua kalau masih kepala batu suruh anaknya ya nanti akan kena tindak pidana, ya, mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, itu Humpa cerdas. Kalau kita suruh begitu, tidak akan maju kita kalau kita suruh anak kita untuk bantu kita dan kita manipulasi atau eksploitasi. Humpa mandiri, mendorong ekonomi kreatif, dasarisme, ya ada tadi yang sudah buat sabun sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sini, sudah buat minyak urut,
ya hanya menyaman. Ya, hukum mengabdi. Bagaimana kita menguatkan pelayanan publik dari birokrasi. Ya, saya omong di forum ini, saya tidak segan-segan memberikan teguran kepada Bapak Kepala Desa. Walaupun tembusannya saya tidak sampaikan di Bapak Wakil Bupati. Ya, tidak pernah, tidak aktif menjalankan tugas. Setiap ada kesadaran yang hanya 1 kali, 1 bulan tidak datang, kita kasih teguran. Bagaimana untuk tugas kita sebagai pelayan pemerintah full untuk kita lakukan tugas ini, tidak ada 99%, tapi 100%. Pak Bupati yang kami hormati dan kasih, Bapak Wakil Bupati, kata-kata doa. Kami mengusulkan antara dari semua tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Lewatidahu, kalau bisa ada review tapal batas kawasan hutan produksi dan kawasan taman nasional. Karena terbukti ada kuburan-kuburan orang tua yang sudah masuk di taman nasional dan hutan produksi yang 2023 itu dibebaskan sekitar 100.000 hektar. Kita usul lagi kalau ada pembahasan, ya kita penduduk ini semakin bertambah. Program PTSM sudah 4 desa yang lalu, tinggal 2 desa, Bapak Wakil Bupati, Batu Begar sama Modulambi. Usulannya kita sudah buat, kita berharap tahun ini ada realisasi atau tahun depan, sehingga sengketa lahan akibat ketidakjelasan dari kepemilikan hak itu kita bisa minimalisir. Ya, program terima kasih pada Sidi Bethesda yang membackup ini yang berkaitan dengan percepatan desa digital, ya, pemanfaatan teknologi dan informasi. Sudah 2 desa yang desa digital, Rumah Manis sama Batu Begar. Ya, sebagai kita pakai desa digital untuk promosi segala kesuksesan kita, termasuk kalau kantor desa belum bangun di situ orang kan lihat tuh Rumah Manis masih jelek kantor desa, kita harus berperan untuk perbaiki ke depan. Ya. Desa persiapan ada 2, Bapak Wakil Bupati, Pemuru, desa persiapan Pemuru dengan daftarnya yang sampai hari ini memang dari data kelengkapan semua sudah lengkap. Kita berharap ya, tahun ini atau tahun depan sudah bisa definitif. Ya, bibit ikan terbawa arus tanpa kecuali si ikan lele. Musrembang perlu dilaksanakan serius, jangan pernah menganggap sepele. Layang-layang terbang melayang, jatuh ke sawah, taunya hilang. Siapa bilang Wakil Bupati tak disayang? Siang dan malam selalu terbayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Terima kasih kepada Camat Lewatidahu yang telah menyampaikan laporannya. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita mendengarkan aspirasi anak oleh Meisya Mau Awang, asal sekolah SDM Kaunggar Lewatidahu. Kami silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya akan awali dengan pantun, jangan lupa dengan catat ya. Jalan-jalan ke Lewatidahu, hamparan sawah
kondisi tempat tinggal kami masih ada yang sangat sulit. Akses jalan dan jembatan menuju ke sekolah melewati sungai atau kali yang dapat membahayakan seperti arus banjir dan binatang buas seperti buaya, khususnya di Desa Mundulambi, SDN Mundulambi, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pembangunan fasilitas sekolah yang merata berupa mobiliar, ruang laboratorium, ruang PS, dan perangkat komputer atau laptop, serta jaringan internet untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, pemberian bantuan berupa biaya kuliah bagi anak keluarga miskin atau yang tidak mampu, beasiswa prestasi dan rekomendasi bagi siswa-siswi yang memiliki bakat dan minat di bidang tertentu. Yang kelima, penegakan kawasan tanpa rokok dan mengoptimalkan edukasi, reproduksi, stunting dan gizi buruk melalui pendidikan di sekolah. Yang keenam, memperbanyak informasi layak anak dan menutup akses pornografi kepada anak-anak. Yang terakhir, ketujuh, membangun sekretariat forum anak di tingkat kecamatan. Hubah sejahtera, hubah cerdas, hubah mandiri, hubah mengabdi. Demikian aspirasi ini yang dapat kami sampaikan mewakili teman-teman Sekretariat Rakyat Dahu. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sumba Timur pada hari ini Kecamatan Rakyat Dahu. Terima kasih kepada adik Malaysia yang telah menyampaikan aspirasinya. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati Saudari Mega, terima kasih sudah sembahyang buat kami. Yang saya hormati rekan anggota DPR Kabupaten Sumba Timur, Bang Mungkin, yang saya hormati Pak Asisten, yang wakil pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Camat sama Ibu, Bapak Desa, Sekdes, Ibu Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, ya Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami dari lembaga DPRD cuma minta maaf ya Pak tokoh masyarakat medis seperti saya kondisi sudah luar biasa sekali. Kalau kita kembali pada masa lalu, hakikat penggarapauan itu tidak terjadi. Di Sultan di sudah kenal. Cuma di era kita sekarang ini sudah terjadi pergeseran. Penggarap tahun ini kita pakai untuk menyamakan. Kalau hanya satu kali dia datang, ya sudah. Tapi kalau pewakil ini saya rasa sudah 2 kali datang di Indonesia. Saya bukan bilang tidak pasti penggarap tahun. Kalau dulu, tapi kalau sekarang ya tahu saja. Begitu sama tadi masuk di ruangan saya bahkan ketika sampai di sini terus situasi ini kalau saya tahu tadi
langsung menghargai dari sisi orang Surabaya. Cuma dari sisi dia terkesan dengan situasi kita sekarang sedikit membalik. Kalau bisa nanti kita sepakat di atas bawah juga saya usah begini pengalungan terus ngomong ada di atas yang ini membalik. Kita tahu keadaan itu saudara desa. Saya di rumah tentang polisi saya itu dulu seperti itu. Kalau kita semua acara ini kita beri dulu. Kau tahu enggak? Sebentar dia bilang iya, padahal dia senyum. Kami keras, kan itu bisa dari bawah ini. Bisa cari atas. Usah sudah nanti waktu masuk bisa menghargai yang sudah. Cuma ini membebani bawah itu. Luar biasa ini, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak di bawah dari atas. Dan itu luar biasa Pak. Usah sudah tengah hubungan, usah sudah membebani ini. Betul bahwa saya dulu menganggap polisi saya rasa itu tolong kiri tolong kanan keadaan muka di belakang itu bonyong ini mendekai waruh oleh Pak dan kiri itu Bapak Ibu saudara sekalian yang hormati. Kalau bisa jangan terlalu sudah kalau bisa tidak ada sudah tapi duduk umum untuk kepentingan masyarakat acara semuanya yang baru ini ada kepercayaan kita ya ini saya bilang kepala desa matanya bukan selingan saja. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita bersama sudah di sini mana kita berbicara banyak juga dari lalu 5 tahun lalu ya pemerintahan yang lama sistem dalam kita Bapak Ibu juga sudah tentang yang lebih terkait ada blok rem spesifik rem itu sudah pembatasan begitu ditengok oleh dia. Jadi saya bilang kalau saya lihat dari blok rem spesifik rem pembatasan yang menentukan itu dana dari pusat apa yang kita lakukan dia yang tahu di daerah kita baru hari ini kebijakan ini diturunkan di bawah ditengok oleh dia otonomi daerah yang kita yang tahu kita punya daerah sendiri apa yang kita mau lakukan di sini itu terjadi beberapa daerah pada pertanyaan terus sekarang beliau berdua Pak Willy, Seniadi, Pak Yunani, Pak Wilat, yang sudah pusat samping dia. Terus kami Pak Wakil, kami sudah turun reses, kami sudah kami sudah Bapak Desa orang kemarin hasil sidang yang lalu seperti ini. Sampai Seniadi saya pulang ke Desa Mundur saya panggil di rumah. Ada jembatan gantung mundur. Lihat sudut tanah yang bagus, taruh di situ. Aku dapat bila nabi mana supaya dia berjalan di barang. Saya baca sudah Om nanti ke depan kita dengan Om sebelum kemarin di situ. Tapi sudah ini jembatan gantung luar, ambil dulu kalau maju kalau lulu, ini hasil sidang tahun lalu dan kami rasa sampai yang sudah besar. Ketika terjadi seperti ini, bingung semua berbeda. Bisik saya bilang, negara kamu panggil dari anak, kon dulu deh. Kita sudah terlanjur agresi itu sampai ini hasil sidang ada ini. Terus muncul kebijakan yang mau kemana deh kita jalan itu saya bawa terus yang berikut saya mau bikin Pak teman-teman ini saya Pak Camat mana Pak Efraim yang mau bikin ke masyarakat Bapak kalau minta jangan minta Bapak minta juga di DPR saya di depan Bapak Bapak Ibu hormati, sedikit saya sampaikan Pak Wakil Bupati. Beliau punya puskesmas saya kalau saya lihat itu tidak layak Pak. Itu laboratorium kemudian masuk semua tadi dalam. Terus bulan 2 kemarin Pak Wakil mundur lagi jemput. Karena memang ini proyek provinsi ya, saya tidak tahu kita
mau intervensi dari mana di bawah ini bulan lalu di bulan besar. Jadi ini kita saudara di sebelah kali di sana sudah tidak seperti yang lalu lagi. Orang punya padi ada kering, orang ada hijau terus di sebelah kali seperti bugis. Sekarang sudah sama seperti di sebelah kali kalau kita tidak intervensi, tapi intervensi mana ini sudah agak berat. Bapak Ibu saudara saya hormati, mungkin sementara itu saya sampaikan, saya lanjutkan kepada Pak Menteri yang beliau yang menyampaikan sebutan sebenarnya itu penting karena saya pimpinan hari jadi saya dulu. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sampai salam kebajikan, salam apa lagi? Salam menyalam. Baik, yang terhormat Pak Wakil Bupati Subang Timur, Wakil Ketua DPRD, Asisten 2, PLT Asisten 2, Bapak Camat Lewat Bidau, para kepala dinas, sekretaris dinas, jajaran PD semuanya. Juga yang saya hormati Bapak-bapak kepala desa, sekecamatan Lewat Bidau, pimpinan puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para guru, dan semua Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada kesempatan Musrembang hari ini yang saya muliakan. Pertama-tama kita mengucap syukur pada Tuhan karena atas perkenan Tuhan kita dapat sama-sama hadir di tempat ini untuk melakukan musyawarah rencana pembangunan 3 kecamatan. Saya bersyukur ada banyak sekali ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kemarin kami di Ngahoramu, mayoritas bapak-bapak yang tadi. Ini saya lihat di dalam ruangan ini mayoritas ibu-ibu. Karena musyawarah rencana pembangunan itu harus datang dari kolektivitas banyak pihak. Para anak-anak, para guru, para pendeta, siapapun orang yang punya tanggung jawab kemanusiaan, dia punya hak yang sama untuk menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, yang menjadi dasar problematika kehidupan di tingkat apa. Penting untuk disampaikan di tempat ini. Dan hal yang paling prinsip dalam musyawarah, kita lebih orientasi musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa maupun kecamatan. Kita selalu berpikir membangun dalam segi fisik. Yang harusnya dasar selain daripada musyawarah untuk kita membangun jalan, membangun jembatan, irigasi dan sebagainya, juga musyawarah untuk membangun pikiran dan kesadaran kolektif. Apa artinya? Musyawarah membangun pikiran dan kesadaran kolektif yang memantik pikiran kita untuk hal yang sifatnya pembangunan infrastruktur benar-benar terarah, benar-benar terencana sesuai pikiran dan sesuai keadaan yang sebenarnya. Ada banyak tempat di luar mungkin dari kecamatan ini, mulai dari tingkat desa. Nafsu membangun kita hanya jalan usaha tani, setiap tahun ada aja jalan usaha tani. Kita tidak punya pikiran yang sama, kolektivitas kesadaran kita bahwa sebenarnya ketika saya membangun di lahan pertanian yang sifatnya terbatas, maka ada keterbatasan masa depan. Ketika saya bangun jalan sih, kita tidak didasari dengan pengetahuan. Ya, underway
yang kalau tidak dibenahi itu berpotensi stunting. Nah, kalau pola pembangunan kita ke arah situ, maka kita menyelamatkan masa depan. Perlu juga itu untuk menunjang yang lainnya. Tapi yang sifatnya membangun kesadaran kolektif dalam hal membimbing anak-anak kita, memperbaiki pikiran manusia dan sebagainya tidak kalah penting. Itu hal yang sangat mendasar saya sampaikan. Hari ini saya ditugaskan oleh pimpinan DPRD untuk menyapa Bapak Ibu di Kecamatan Letis. Saya adalah anak Bapak Ibu semua yang ditugaskan menjadi DPRD hari ini. Kurang lebih saya baru 6 bulan jadi DPRD. Saya sudah lakukan reses 2 kali di Kecamatan Letis. Jadi jangan kecil hati kalau tidak ada DPRD di Kecamatan Letis. Bapak Ibu, dalam 2 kali reses saya, kami DPRD itu hanya punya 3 fungsi: pengawasan, budgeting, dan legislasi. Kita tidak punya tugas untuk melakukan eksekusi programnya. Pemerintah lewat bupati dan wakil bupati yang memiliki tugas itu. Kami hanya punya mulut, pikiran, dan telinga untuk menyampaikan hal-hal yang ada di tingkat masyarakat. Keluhan soal ini itu. Kami tidak tabah untuk menyampaikan, karena kami bukan eksekutor yang bilang disampaikan, dan saya sudah catat dan saya sudah masukkan ke SIPD. Hal yang lain saya juga lakukan reses di Gangili. Hal yang sama keluhannya di persoalan pertanian. Hari ini saya di Komisi B yang bermitra dengan peternakan pertanian. Kami tanya pengecer di Sumba Timur ini 2 pengecer, wilayah barat itu Ongko Elvis, CVL Sadai, dan di wilayah timur itu Ongko Budi, CV Genadi. Membawahi begitu banyak petani, menyalurkan begitu banyak lahan-lahan. Di Letis tadi ada 1.000 lebih, di Dewa ada 4.000 lebih, di Goa ada 800 lebih, di Kahari ada 300 lebih kalau tidak salah Pak Wakil. Yang punya tugas untuk memberikan pupuk hanya 1. Jadi kewalahannya ada di situ. Akhirnya kami memutuskan sidang Komisi B. Saya bilang kita tidak mau tahu, kita mau tambah pengecer. Akhirnya berkesempatan kita cek siapa yang siap dalam 1-2 minggu. Puji Tuhan ada 1 orang yang siap di wilayah barat dan sudah izinnya sudah ready. Pekan di sebelumnya tidak ada. Sudah ready, izinnya sudah dapat, sudah diperiksa gudang layak. Dengan tegas kami minta semua alat berat, terutama traktor besar, ditarik ke BP3K. Jadi sifatnya pakai sistem ya, kita tidak mau kesenjangan sosial itu terpelihara oleh kita. Kita susah payah memilih pemimpinnya, tapi kalau tidak ada kesadaran pikiran dari pemimpin untuk menerobos kesenjangan sosial seperti itu, percuma kita pemilu setiap 5 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Efraim yang mewakili masyarakat, tokoh masyarakat, Pak Camat, juga Pak Wakil Ketua DPRD. Ada beberapa problem infrastruktur di wilayah ini yang mungkin tidak bisa dijawab karena ada pemangkasan anggaran. Tapi tadi baru disorong oleh Pak Sekdes PU. Pak Sekdes PU juga mantan Sekcam Letis. Beliau sangat mau ada wajah baru untuk wilayah ini. Jadi khusus untuk di wilayah Letis tahun ini ada perencanaan pembangunan jalan dari Tangga Madita ke Kagili, yaitu dengan luas dengan panjang 1.200 meter, kurang lebih ada 1,400 juta dari sumber dana insentif fiskal. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Masyarakat harus menjadi mata untuk mengawasi proyek-proyek apapun yang masuk di desanya. Karena sekarang banyak
kontraktor yang mungkin bermain mata, yang tidak melakukan kewajibannya secara maksimal. Oleh sebab itu, masyarakatlah yang menjadi pengawas utamanya. Kemarin itu di Facebook, Bapak Ibu lihat di Kota Waingapu ada jalan di ibu kota yang rusak parah baru dibangun 1 bulan. Nah, kita tidak mau pemerintah kasih kita duit banyak, tapi karena minim pengawasan, kualitasnya tidak ada. Akhirnya keluhan kita setiap tahun, setiap periode adalah sama. Itu hal yang sangat risih. Begitu juga soal tadi yang Pak Wakil Ketua sampaikan, ada perencanaan sebenarnya untuk pembangunan jembatan gantung di Madura. Saya pernah masuk ke sebelah, kebetulan ada saudara saya yang meninggal tahun 2012 kalau tidak salah. Saya pernah juga rasa bagaimana kita melewati sungai. Tadi Pak Sekdes bilang 2006 diajukan, dan ini sudah ada di sini. Jadi kurang lebih ada sekitar 2 miliar lebih, jadi cukup fantastis anggaran. Kenapa kita harus perlu sampaikan duitnya? Kita harus perlu sampaikan uangnya. Masyarakatlah yang menjadi tonggak untuk mengevaluasi, mencari tahu berkualitas atau tidak. Kalau tunggu DPRD datang untuk sidang, lama dia sudah jadi kalau dia datang. Tapi masyarakat yang setiap hari ada di situ, kita harus sampaikan ke DPRD, ke bupati dan ke wakil bupati. Jadi tidak ada yang main-main di periode ini. Begitu hal prinsip yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan yang terakhir, soal makan bergizi gratis. Dari kesenjangan problem gizi buruk dan potensi gizi buruk yang ada, ke depan kemungkinan besar akan ada penambahan dapur di wilayah Kecamatan Litis. Makan bergizi gratis. Kemarin kami beberapa dari Bupati dan Wakil Bupati berdiskusi dengan salah satu pengelola dapur dari kota Waingapu. Baru 1 dapur uji coba di Kota Waingapu. Apa yang menjadi keluhan mereka? Ketersediaan bahan pangan yang masuk di dalam menu NDP itu ada wortel, ada kentang, ada ikan, ada air. Mereka beli dalam jumlah besar, ketersediaan kita itu tidak ada. Mereka pergi semua di Molumbi, Kiripana, Lambanapu, hanya untuk 5-6 dapur sudah tidak mampu ketersediaan. Apa artinya? Ini cara kita bagi masyarakat semuanya. Kita tidak bertani secara konvensional. Apa artinya? Habis tadi yang Pak Camat sampaikan, kita monokultur saja, hanya sawah saja. Ini warning bagi kita untuk menangkap peluang yang ada. Menanam wortel, menanam kentang, memelihara ayam, buat kolam ikan dan sebagainya. Karena peluang supaya kita tidak supply-nya dari luar, kita tidak ambilnya dari demand. Kita punya kekuatan kekuasaan. Kita punya bupati dan punya wakil bupati yang paham dasar-dasar bagaimana anak-anak kita itu bisa bangkit dari keterpurukan, dan punya kuasa untuk menekan bagi semua orang-orang nanti yang akan melakukan pengolahan dapur untuk tidak membeli bahannya dari luar. Paksa mereka beli di lahan kita. Sangat mungkin itu terjadi. Ketika kita tidak punya lagi, baru dia boleh keluar. Nah, oleh sebab itu orang-orang kita, keluarga kita, petani kita harus siap secara pikiran. Oleh karena itu tadi saya bilang, yang paling penting dari semuanya adalah kesadaran kolektif. Musyawarah rencana pembangunan pikiran. Kita tidak hanya bernafsu untuk membangun jalan usaha tani yang tiba-tiba nanti hanya 2 orang, 3 orang punya sawah aja yang diselamatkan di dalam. Kita tidak punya hitungan berapa orang yang akan menggunakan, berapa orang yang akan berdampak dari kita punya proyek-proyek itu. Saya terlalu lama ngomong. Bapak Ibu yang saya hormati, saya adalah anak dari Bapak Ibu semua. Saya punya
keluarga semua ini. Mungkin Bapak Ibu yang tidak mengenal saya. Ada saya dibisik oleh Pak Kadis Koperasi beberapa hari kemarin. Umumnya kemungkinan di masa depan ada program kelompok wanita tani KWT. Program-program itu bisa diisi di Oke Umum. Saya bilang tidak harus sudah lewat saya. Kita sampaikan di setiap pusat bank. Ibu-ibu bisa mengakses bantuan-bantuan UMKM. Semangat dari Bumba tadi, semangat dari visi-misi Pak Bupati dan Wakil Bupati soal pemberdayaan perempuan melalui UMKM. Itu ada akses, ada dananya. Bagaimana semangat kita saja untuk mengakses dan membina kreativitas. Kalau kita tidak kreatif ya susah. Pikiran kita hanya bersifat proyek. Kita tidak berpikir soal keberlanjutan. Mental kita kalau hanya mental proyek, ya maka susah. Dia punya ujungnya. Tapi kalau kita mental kreativitas keberlanjutan, tidak ada ujungnya. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu semua, Sahabat Usi Pendeta, ada kelompok wanita tani yang mungkin ada bimbingan dari gereja. Bisa dana-dana itu diakses. Sisi lain adalah keberlanjutan di sisi gerejanya. Di sisi lain kita punya pembinaan terhadap ibu-ibu untuk mengakses dan pemberdayaan terkait kelompok wanita tani. Ada bantuan-bantuan di dinas pertanian, baik itu kultivator dan sebagainya. Bisa saja dibuat proposal. Nanti lewat Pak Bupati, Wakil Bupati kita bisi. Jangan sifatnya kelompok tani yang hanya yang sama saja. Kita kasih lagi kelompok wanita tani. Kita uji coba di kecamatan-kecamatan. Ketika berhasil, ya kita bisa lakukan pendampingan, kita lakukan juga di tempat yang lain. Karena mungkin perempuan lebih punya rasa tanggung jawab, kreativitasnya lebih baik. Saya juga tidak menganggap remeh bapak-bapak yang ada. Oh, Ibu Pendeta juga langsung remeh. Jadi itu prinsip-prinsip yang perlu menjadi pedoman bagi kita. Sebentar akan ada diskusi dari desa-desa, usulan-usulan dari desa-desa. Kepada bapak-bapak, ini satu keluarga semua. Ada yang sepakat papa, ada yang sepakat Pak Lugu, Mamu, yang kepala desa. Usulan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Kalau sama kita sudah sedikit, kita cukup sudah jangan usaha tani. Kita over di hal yang lain. Kadang yang mungkin hanya 1 kilo, tapi kita paksa dia mungkin ke 1,5 kilo. Akhirnya dia tipis, dia punya 1 loh. Kalau sudah tipis dari 1 datang banjir, habis itu. Uang kita buang cuma-cuma. Kalau kita bangun hal yang lain mungkin jauh lebih efektif. Jadi paradigma pikiran kita itu harus pelan-pelan diubah. Tidak ada yang sifatnya simultan, tidak ada yang sifatnya langsung jadi. Tapi kalau kita benar-benar meniti kesadaran kolektif itu, pelan-pelan akan jadi. Jangan berpikir cepat puas. Karena bagaimanapun pembangunan satu daerah, tidak boleh pemimpinnya yang cepat puas. Begitu juga di tingkat bawah. Kita sudah jadi kepala desa, kita tidak boleh cepat puas. Manfaatkan dana yang ada. Apalagi dengan program Pak Prabowo, 20% dari ADD harus diberikan ke BUMDes. Nah sekarang BUMDes kita lagi tidak siap. Kita harus berani mengakui itu. Lagi tidak siap. Kelola yang ada saja susah, apalagi kelola yang 20% dari ADD. Ya, total DD ya, total DD 20%. 20% itu dia buat apa? Kalau kesadaran kolektifnya tidak ada, pikiran-pikiran soal pembangunan kemanusiaan yang kurang baik, dia akan sifatnya usaha yang tetap yang sudah diusahakan oleh orang lain. Tidak ada kreativitas. Oleh sebab itu sebelum keputusan itu dieksekusi, maka bapak-bapak desa mereka membina orang-orang yang ada di BUMDes. Lakukan pelatihan, minta BND mereka yang sifatnya berurusan dengan itu, minta lakukan pendampingan.
dinas-dinas koperasi, dinas perdagangan minta datang karena mereka juga punya tugas. Selain Bapak Kadis mereka dapat panggungnya, dapat manfaatnya Bapak desa. Itu penting sekali. Saya tidak tahu kalau kita tidak siap secara mental dan pikiran. Saya tidak tahu ini jadi bom waktu. Bung dia semua masuk di Hapala, di Kampung Bugis. Jadi itu keterbukaan, akuntabilitas adalah dasar dari pembangunan sebuah desa. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara semua. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat berdiskusi sebentar. Semua yang disampaikan dari usul-usul Bapak Desa dan perangkatnya adalah hasil kolektivitas pikiran dari tingkat bawah yang sebenarnya adalah dasar problematika rakyat yang ada di desa. Bukan dari pikiran kita seorang diri. Kepala desa tidak lagi berpikir one man show, tapi berpikir bahwa apa yang disampaikan di Muslim Bangladesh adalah hasil kolektif yang disampaikan di tiga desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih Pak Tamurin. Beliau ini mantan aktivis S2 N Hum, jadi luar biasa.